Selamat pagi. Ini ada Mas Haris mau mengajukan skripsi tentang negara hukum paripurna. Kalau kita melihat sejarah maupun konstitusi kita, pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Indonesia Negara Hukum. Yang mana konsepnya di situ sebagai bentuk dari negara hukum ada namanya the Guardian of Constitution (MK) dan juga ada yang dinamakan dengan Supreme Court atau Mahkamah Agung, yang mana itu untuk membentuk atau menunjukkan bahwasanya Indonesia itu adalah merupakan negara hukum. Namun beberapa kali judicial review kita menjadi pertanyaan, negara hukum apakah yang kita tuju? Apakah negara hukum sosialis, kapitalis? Apakah negara hukum yang konsepnya itu menuju ke negara hukum tentang civil law atau common law system, yang mana kalau kita lihat groundwork kita atau kita lihat yang dinamakan dengan stats fundamental norm kita, yang kita tuju sebenarnya adalah bagaimana kita membentuk negara hukum Pancasila. Negara hukum Pancasila. Kita ada namakan dengan demokrasi Pancasila, ekonomi Pancasila, dan itu Pancasila merupakan suatu identity constitution. Identitas konstitusi dari negara kita. Identity constitution. Itu merupakan Pancasila. Maka sebenarnya kalau kita pikirkan, kalau pertanyaan dari Mas Haris mau meneliti tentang negara hukum paripurna. Negara hukum paripurna itu adalah negara hukum yang berbasis pada Pancasila, karena kita mempunyai konstitusi. Konstitusi kita itu merupakan bagaimana konstitusi kita itu yang identitas kita sebagai negara Indonesia merujuk pada Pancasila itu sendiri. Ya, penafsiran kita tidak merujuk pada Barat, kita tidak merujuk pada negara hukum Islam. Walaupun kita adalah mayoritas negara Islam, tapi kita tidak pada untuk menuju pada negara hukum berkonsep Islam. Juga tidak menuju pada sosialis, tidak menuju pada kapitalis. Namun yang kita tuju adalah bagaimana kita menafsirkan seluruh undang-undang itu adalah dengan bentuk negara hukum Pancasila. Maka hierarki perundang-undangan kita di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebenarnya segala hal yang ada di Undang-Undang Dasar sampai pada peraturan daerah kabupaten kota itu merupakan bentuk pengejawantahan dari Pancasila. Maka apabila suatu peraturan yang dalam hierarki perundang-undangan itu bertentangan dengan Pancasila, maka itu kemudian wajib untuk kita selain bertentangan dengan konstitusi, karena konstitusi itu di Mahkamah Konstitusi kan konsepnya undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar atau konstitusi, itu yang membuat undang-undang tadi diuji material, ya, bukan diuji formil, uji material di Mahkamah Konstitusi. Namun sebenarnya Mahkamah Konstitusi itu merupakan isi-isinya itu adalah Pancasila. The identity constitution kita adalah the way of life-nya kita itu adalah Pancasila. Maka negara hukum paripurna itu dimaknai adalah bagaimana negara hukum kita itu berlandaskan dengan Pancasila. Itu yang perlu kita tafsiri dan perlu kita gunakan dengan sebaik-baiknya, karena itu adalah the identity constitution. Bukan kita maksudnya, memang ada konstitusi yang rigid, ada rigid, kemudian ada yang kemudian itu bisa fleksibel, ada thin. Constitution bisa bermakna tebal sama tipis, tapi yang kita gunakan adalah di Undang-Undang Dasar itu pasal 1 ayat 3, negara hukum itu negara hukum apa? Yang kita gunakan negara hukum paripurna itu adalah negara hukum yang berbasis Pancasila, dan itu nilai-nilai Pancasila itu yang wajib kita kembangkan, kita temukan di dalam setiap undang-undang yang ada, karena kita sepakat kita mempunyai konstitusi sendiri. Kita sebagai negara hukum yang tidak condong ke barat atau condong ke timur atau condong ke sosialis atau kapitalis, kita mempunyai identity constitution sendiri yang tidak dimiliki oleh orang lain. Maka tergantung di penafsirannya. Penafsiran kita bisa menggunakan penafsiran tentang negara hukum tadi itu
dengan cara-cara yang lain. Namun sebenarnya kita sepakati adalah kita ada demokrasi Pancasila, kita punya sepakat ekonomi Pancasila, dan kita juga sepakat teman-teman, yakni adalah negara hukum Pancasila, dan itu perlu ditemukan sebagai bentuk pengejawantahan adanya apa? Adanya negara hukum yang paripurna. Itu aja teman-teman yang bisa saya share. Mungkin teman-teman mau meneliti tentang negara paripurna ini secara hermeneutika, secara historis, dan secara sosiologis. Terima kasih sudah mendengarkan. Kita bisa diskusi lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.